Pernahkah kamu berada di fase hidup yang terasa tidak stabil? Bukan sekedar sulit, tapi seperti ada sesuatu yang sedang digeser. Hubungan berubah, pola kerja terasa tak lagi cocok. Uang datang, lalu pergi dengan cara yang aneh. Rencana yang dulu terasa pasti, kini seperti kabut yang tak bisa digenggam. Sebagian orang menyebutnya kesialan, sebagian lagi menyebutnya ujian. Namun dalam kebijaksanaan esoterik, ada pemahaman lain yang jauh lebih sunyi. Kadang kekacauan bukan tanda kehancuran, melainkan tanda penyusunan ulang. Bayangkan seorang pengrajin yang sedang membangun jembatan besar. Sebelum kayu dan baja tersusun rapi, tanah harus dibongkar. Struktur lama harus dilepas. Apa yang terlihat dari luar adalah kekacauan. Tapi dari dalam, itu adalah rekayasa yang presisi. Demikian pula dengan jalur rezeki. Rezeki bukan hanya soal kerja keras atau strategi. Ia adalah aliran. Sebuah arus halus yang mengikuti medan batin, keputusan tersembunyi, dan frekuensi kesadaran seseorang. Ketika medan itu berubah, jalurnya ikut berubah. Dan saat jalur berubah, hidup sering terasa goyah terlebih dahulu. Video ini bukan untuk mereka yang mencari janji instan. Ini untuk kamu yang merasa ada sesuatu sedang dipersiapkan, meski belum terlihat bentuknya. Kita akan membahas tanda-tanda tersembunyi bahwa semesta sedang menyusun ulang jalur rezekimu. Kita akan menelusuri kebijaksanaan kuno yang memahami proses ini jauh sebelum istilah manifestasi menjadi populer. Dan yang terpenting, kamu akan memahami bagaimana bersikap agar tidak mengganggu proses penyusunan itu sendiri. Karena seringkali, yang menggagalkan rezeki besar bukanlah kurangnya usaha, melainkan ketidaksabaran saat jalur lama sedang dibongkar. Jika kamu sedang berada di fase yang terasa membingungkan, mungkin ini bukan kemunduran. Mungkin ini adalah rekayasa tak terlihat. Dan hari ini, kita akan membuka tirainya sedikit demi sedikit. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin tahu sesuatu. Tuliskan di kolom komentar, video ini sudah sampai di kota mana saja kamu menontonnya. Saya ingin melihat sejauh mana pesan ini berjalan. Karena seringkali, ketika sebuah pembahasan tentang rezeki menemukanmu, itu bukan kebetulan. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Dalam banyak tradisi kuno, rezeki tidak pernah dipahami hanya sebagai uang. Dalam teks-teks sufistik, ia disebut sebagai rizq, sesuatu yang telah ditakar, namun jalurnya bisa berubah sesuai kesiapan batin. Dalam filsafat timur, khususnya ajaran Tao, dikenal konsep aliran alami, the way. Ketika seseorang memaksa arus, ia justru menjauh dari kelimpahan. Namun ketika ia selaras, arus itu bergerak tanpa perlawanan. Di sisi lain, dalam hermetisme kuno, terdapat prinsip yang berbunyi, sebagaimana di dalam, demikian pula di luar. Artinya, perubahan eksternal selalu diawali oleh rekonstruksi internal. Menariknya, hampir semua ajaran esoterik sepakat pada satu hal. Sebelum kelimpahan meningkat, struktur lama harus runtuh. Itulah sebabnya, banyak tokoh spiritual besar mengalami fase kehilangan, isolasi, atau ketidakpastian sebelum mencapai fase ekspansi hidup. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai penataan ulang. Bayangkan sebuah sungai yang akan diperlebar. Airnya mungkin tampak keruh sementara, karena dasar sungainya sedang digali. Tapi justru dari penggalian itulah, kapasitasnya bertambah. Maka ketika hidup terasa bergeser, bisa jadi yang berubah bukan nasibmu, melainkan kapasitasmu untuk menerima lebih besar. Dan di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana menyikapi fase ini secara sadar, agar kamu tidak secara tidak sengaja menghambat jalur yang sedang disusun. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana. Tarik napas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan lembut.
Biarkan bahumu turun. Longgarkan rahangmu. Lepaskan ketegangan kecil yang mungkin tidak kamu sadari sejak tadi. Topik ini tidak bisa dipahami dengan pikiran yang tegang. Ia hanya bisa ditangkap oleh kesadaran yang tenang. Sekarang mari kita bahas inti praktiknya. Jika semesta sedang menyusun jalur rezekimu, maka tugasmu bukan mempercepatnya. Tugasmu adalah menjadi stabil saat proses itu berlangsung. Berikut 3 teknik sadar yang bisa kamu terapkan. 1. Teknik observasi tanpa reaksi. Ketika hidup terasa tidak stabil, uang naik turun, peluang datang lalu hilang, biasanya reaksi pertama adalah panik atau overthinking. Disinilah banyak orang tanpa sadar mengganggu proses penyusunan. Mulai sekarang, latih satu hal. Setiap kali ada peristiwa finansial terjadi, jangan langsung memberi label buruk atau baik. Cukup amati. Katakan dalam hati, ini sedang bergerak. Dengan cara ini, kamu menghentikan kebiasaan menciptakan resistensi energi. Karena dalam banyak ajaran batin, resistensi adalah penghambat aliran. Seperti sungai yang dibendung batu, bukan airnya yang berhenti, tapi arusnya yang tertahan. 2. Teknik pembersihan medan mental. Setiap malam sebelum tidur, tanyakan pada dirimu, apakah hari ini aku merasa takut kehilangan uang? Apakah aku membandingkan diri dengan orang lain? Apakah aku merasa tidak layak menerima lebih? Tuliskan 1 kalimat jujur di kertas kecil, lalu tutup dengan kalimat, aku mengizinkan jalur rezekiku disusun ulang. Tindakan sederhana ini memberi sinyal pada alam bawah sadar bahwa kamu tidak melawan perubahan. Dalam praktik spiritual, kesediaan jauh lebih kuat daripada ambisi. 3. Teknik menjaga frekuensi stabil. Banyak orang berpikir mereka harus menaikkan frekuensi. Padahal dalam fase penyusunan, yang dibutuhkan bukan kenaikan, melainkan kestabilan. Kurangi konsumsi informasi yang memicu kecemasan finansial. Batasi diskusi yang hanya berisi keluhan. Perbanyak momen hening. Tidak perlu meditasi rumit. Cukup duduk 5 menit tanpa distraksi. Karena dalam keheningan, sistem batinmu menyelaraskan ulang dirinya. Menghadapi tantangan umum. Di fase ini biasanya muncul 3 godaan. 1. Ingin menyerah karena merasa semuanya tidak pasti. 2. Ingin memaksa hasil agar cepat terlihat. 3. Merasa iri melihat orang lain tampak stabil. Sadari bahwa itu reaksi alami ego terhadap perubahan struktur. Tapi ingat analogi jembatan tadi. Saat fondasi sedang dibangun, bagian atas memang belum terlihat. Jika kamu berhenti di tengah pembangunan, kamu tidak pernah melihat bentuk akhirnya. Rezeki besar jarang datang ke sistem batin yang reaktif. Ia cenderung mengalir ke sistem yang matang, stabil, dan siap menampung. Dan di segmen berikutnya, kita akan membahas apa yang sebenarnya mulai terjadi dalam dirimu, secara energi dan kesadaran, ketika kamu menjalani praktik ini dengan konsisten. Karena perubahan itu mungkin sudah dimulai, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin kamu kembali hadir sepenuhnya di sini. Jika kamu sedang memegang ponsel, pegang dengan lebih sadar. Jika ada suara lain di sekitarmu, biarkan ia lewat tanpa kamu ikuti. Tarik napas perlahan sekali lagi, karena bagian ini bukan untuk didengar sambil lalu. Ia perlu dirasakan. Sekarang perhatikan ini. Ketika kamu mulai menerapkan sikap observasi tanpa reaksi, ketika kamu berhenti memberi label ini buruk pada setiap guncangan finansial, sesuatu yang sangat halus mulai terjadi dalam dirimu. Medan batinmu menjadi lebih luas. Bayangkan sebelumnya, batinmu seperti gelas kecil. Setiap masalah kecil langsung membuatnya penuh dan tumpah. Namun ketika kamu stabil, gelas itu berubah menjadi bejana besar. Peristiwa yang sama
tidak lagi mengguncang struktur dalam. Inilah tanda pertama bahwa jalur rezeki sedang disusun ulang. Kapasitasmu diperbesar terlebih dahulu, karena rezeki besar bukan hanya soal jumlah. Ia adalah soal daya tampung kesadaran. Jika seseorang dengan sistem rapuh menerima kelimpahan besar, ia justru runtuh oleh kecemasan, keputusan impulsif, atau konflik baru. Maka sebelum arus diperbesar, wadahnya diperkuat. Dan praktik yang kamu lakukan tadi, tenang, observatif, stabil, sedang membangun wadah itu. Perubahan kedua yang mulai terjadi adalah pergeseran cara kamu melihat uang. Dulu mungkin uang terasa seperti sesuatu yang harus dikejar. Sekarang, perlahan ia terasa seperti sesuatu yang bergerak. Ini perbedaan besar. Saat kamu mengejar, energimu kontraktif. Saat kamu menyadari ia bergerak, energimu ekspansif. Seperti pemburu yang terus berlari mengejar bayangan, ia akan lelah sebelum mendapat apapun. Namun seperti petani yang memahami musim, ia menanam di waktu yang tepat dan menunggu dengan kesadaran. Ketenangan bukan berarti pasif. Ia adalah bentuk kesiapan. Lalu ada perubahan ketiga yang sering tidak disadari. Beberapa hubungan mungkin terasa menjauh. Beberapa pola kerja terasa tidak lagi cocok. Beberapa peluang yang dulu menarik, kini terasa hambar. Ini bukan kehilangan arah. Ini adalah penyaringan jalur. Dalam penyusunan rezeki besar, sistem hidupmu diselaraskan ulang. Yang tidak sefrekuensi perlahan lepas. Yang tidak menopang kapasitas barumu, mulai runtuh dengan sendirinya. Inilah fase yang sering disalahpahami sebagai kemunduran. Padahal, dalam arsitektur spiritual, ini adalah fase rekonstruksi. Dan jika kamu tetap stabil, tidak panik, tidak memaksa, kamu akan mulai merasakan satu hal yang berbeda. Ada rasa percaya yang muncul tanpa alasan logis. Bukan optimisme kosong, bukan sugesti motivasi, tapi semacam keyakinan tenang bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar. Itulah tanda bahwa kamu tidak lagi melawan proses. Kamu sedang selaras dengannya. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi, membahas sisi yang jarang diungkap. Mengapa justru dalam fase paling sunyi dan paling tidak pasti, jalur rezeki terbesar seringkali sedang dirancang. Sebelum kita lanjut, kembali fokus sejenak. Jika pikiranmu mulai mengembara, tarik kembali perlahan. Rasakan napasmu. Biarkan kalimat-kalimat ini tidak hanya kamu dengar, tapi kamu cerna. Karena bagian ini adalah inti yang jarang dibahas. Ada satu paradoks dalam penyusunan jalur rezeki besar. Semakin besar jalur yang sedang disiapkan, semakin sunyi fasenya. Kebanyakan orang mengira rezeki besar selalu diawali tanda-tanda luar yang spektakuler. Padahal, seringkali justru sebaliknya. Fase sunyi adalah fase kalibrasi. Bayangkan seorang pemanah yang akan melepaskan anak panah jauh ke depan. Sebelum dilepaskan, busur harus ditarik ke belakang. Semakin jauh tarikan ke belakang, semakin jauh pula panah akan melesat. Banyak orang salah menafsirkan tarikan ke belakang ini sebagai kemunduran. Padahal, itu adalah akumulasi daya. Inilah yang jarang dipahami. Semesta tidak hanya menyusun peluang, ia menyusun versi dirimu yang mampu mengelola peluang itu. Dan disinilah nuansa yang lebih dalam muncul. Kadang kamu merasa, rencana lama tidak lagi terasa relevan. Target yang dulu ambisius, sekarang terasa sempit. Kamu mulai mempertanyakan arah hidup, bukan hanya penghasilan. Ini bukan kebingungan tanpa arah. Ini adalah ekspansi kesadaran. Rezeki besar sering datang bersamaan dengan identitas baru. Dan identitas lama harus diluruhkan terlebih dahulu. Seperti ular yang melepaskan kulitnya. Prosesnya tidak nyaman, tapi perlu agar ia bisa tumbuh. Ada juga aspek lain yang jarang disadari. Uji kestabilan emosi.
Jika di fase ini kamu tetap tenang saat hasil belum terlihat, jika kamu tetap bekerja tanpa kepanikan, jika kamu tidak tergoda mengambil keputusan impulsif hanya karena takut tertinggal, maka secara tidak langsung kamu sedang membuktikan kesiapanmu, bukan kepada semesta, tapi kepada dirimu sendiri. Karena dalam hukum batin, kesiapan internal mendahului manifestasi eksternal. Dan disinilah letak kontradiksinya. Semakin kamu berhenti mengejar secara emosional, semakin jalur itu terbuka. Bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu tidak lagi mengganggu arus dengan kecemasan. Fase ini memang tidak nyaman. Ia terasa seperti berjalan dalam kabut tanpa peta yang jelas. Namun kabut seringkali hadir bukan untuk menyesatkan, melainkan untuk memaksamu melambat dan berjalan dengan kesadaran penuh. Dan ketika kabut itu terangkat, kamu tidak hanya menemukan peluang, kamu menemukan versi dirimu yang lebih matang, lebih stabil, dan lebih luas kapasitasnya. Itulah mengapa tidak semua orang bisa menampung rezeki besar. Bukan karena mereka tidak berusaha, tetapi karena mereka tidak sabar melewati fase sunyi penyusunan. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi, kapan rezeki besar itu datang? Melainkan, apakah aku cukup stabil untuk menyambutnya? Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semua ini dan memahami bagaimana melangkah setelah kamu menyadari bahwa proses ini mungkin sedang terjadi dalam hidupmu. Sekarang, mari kita tenangkan semuanya sejenak. Jika sejak awal kamu merasa pembahasan ini berbicara langsung kepadamu, mungkin itu karena kamu memang sedang berada di fase tersebut. Kita telah membahas bahwa rezeki bukan sekedar hasil kerja. Ia adalah aliran yang mengikuti kesiapan batin. Kita memahami bahwa sebelum arus diperbesar, wadahnya diperluas. Sebelum peluang muncul, identitas lama diluruhkan. Sebelum stabilitas finansial meningkat, kestabilan emosi diuji. Kekacauan kecil, rasa tidak pasti, pergeseran hubungan, hilangnya arah lama. Semua itu bisa jadi bukan tanda kegagalan, melainkan tanda rekonstruksi. Seperti tanah yang digali sebelum fondasi besar ditanam, prosesnya memang terlihat berantakan. Tetapi justru dari penggalian itulah, struktur yang lebih kokoh bisa berdiri. Dan mungkin, saat ini, hidupmu sedang digali. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku? Melainkan, sedang disiapkan menjadi apa aku ini? Jika kamu memang berada di fase sunyi ini, jangan terburu-buru memaksakan hasil. Tetap stabil, tetap sadar, tetap bertumbuh secara tenang. Karena rezeki besar jarang datang kepada sistem yang panik. Ia datang kepada sistem yang matang. Terkadang, yang terlihat seperti penundaan, sebenarnya adalah presisi. Dan jika jalur itu memang sedang disusun untukmu, kamu tidak perlu mengejarnya dengan gelisah. Kamu hanya perlu cukup tenang untuk menyambutnya ketika ia tiba.